Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang aul, yaitu ketika jumlah harta lebih sedikit bandingannya daripada bagian harta ahli waris masing-masing, sehingga ahli waris mendapat bagian lebih sedikit dari semestinya. Yang kita sebut dengan aul, bahasa matematikanya total saham ya lebih sedikit dibanding jumlah KPK. Nah, sekarang kita akan pelajari sebaliknya. Bagaimana kalau para ahli waris sudah dapat semua warisannya, haknya sudah sesuai, pas, ternyata hartanya berlebih. Nah, ini namanya rod, yaitu jumlah KPK, jumlah total saham, majmu' siham, lebih besar daripada KPK. Itu bahasa matematikanya. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu, ini masalah ini disebut dengan rod ya, jangan lupa, rod dun. Artinya kembalikan sisanya kepada ahli waris. Nah, kita ambil contoh, misalnya ada yang meninggal dunia, ahli warisnya ada ibu, umun, kemudian anak perempuan bintun, kemudian dua saudara laki-laki seibu. Nah, kita lihat mestinya berapa bagian mereka. Umun bagiannya, kalau ada anak maka umun 1/6. Ibu ya, anak perempuan 1 orang 1/2. Saudara perempuan seibu tidak dapat. Kenapa? Saudara perempuan seibu terhalang oleh keturunan. Di sini ada keturunan, yaitu anak perempuan. Jadi anak perempuan menghalangi saudara perempuan seibu. Jadi ahli warisnya hanya ada ibu dan bintun. Nah, kita ambil ini ya, KPK-nya 6. Maka sahamnya adalah 6 bagi 6 kali 1 sama dengan 1. Saham ibu 1. Kemudian untuk anak perempuan 6 bagi 2 kali 1, yaitu 3. Nah, total saham ini nggak dapat ya. Jadi total saham TS sama dengan 4. Nah, inilah yang disebut dengan rod, yaitu jumlah total saham TS atau majmu' siham lebih kecil daripada KPK. Tapi pengertiannya, jumlah harta lebih banyak daripada hak harta ahli waris. Kalau kita ikutin rumus begini, langsung misalnya dengan harta 800, maka bintun anak perempuan 1 orang mendapat setengah, yaitu 400 juta. Ya enggak? Karena setengah dari 800. Ibu 1/6 dari 800. Berapa tuh? Sekitar 100 berapa? Berapa ya? Coba 800 bagi 6. 800 bagi 6 sama dengan 162. 200 bagi 6. 200 bagi 6. 3. 3, 18. 2 lagi 200. Ya, 133,33 ya. 133,33 juta untuk ibu. Nah, kalau kita hitung begini, 400 tambah 133 berarti terbagi 533,33 juta. Harta waris 800 berarti berlebih sekitar 270 jutaan atau 269 juta sekian. Harta berlebih 260 jutaan. Kemana ini? Nah, inilah yang sisa ini nanti dikembalikan ke ahli waris. Sehingga berapa warisannya? Maka harta waris ya dikembalikan semuanya kepada ahli waris yang ada. Itu disebut dengan rod. Tinggal caranya gimana? Tinggal masukin aja ke rumus. Ya. Tinggal total sahamnya yang dijadikan pembagi bukan 6 tapi 4. Jadi 800 juta bagi 4 total saham sama dengan 200 juta. Maka dengan pengali 200 juta, saham ibu yang 1 berarti 1 kali 200. Jadi warisan untuk ibu 200 juta. Kemudian untuk
anak perempuan, 3 sahamnya, 3 kali 200 sama dengan 600 juta. Total harta 800 juta. Nah, ini yang disebut rod. Tadinya semestinya anak perempuan satu orang mendapat 400, dia ternyata dapat 600 karena ada sisa harta waris. Dia dapat 400, lalu dapat sisanya kumpul untuk dia semua jadi 600. Ibu tadinya 133, dia dapat 200, berlebih dari semestinya. Inilah yang disebut dengan rod. Cuman pembagian seperti ini, ya, kalau tidak ada suami istri, ahli warisnya. Kalau ada ahli warisnya suami atau istri, maka cara mengembalikan sisa harta waris adalah yang pertama, ya, ketentuannya suami atau istri tidak dimasukkan dalam pembagian rod. Suami atau istri mendapatkan haknya sesuai dengan haknya. Nah, karena itu dalam perkara rod, maka jumlah harta dikasih dulu bagian suami berapa. Lalu sisanya itulah diselesaikan dengan rod untuk para ahli waris lain. Kita ambil contoh lain. Misalnya, ahli waris meninggal, ya. Ada seorang meninggal, ahli warisnya ada suami, zaujun, ibu, umun, bintun, anak perempuan, dan ukhtun li'um. Lihat di sini, suami tidak, kita lihat dulu ya, suami kalau ada anak 1/4, ibu kan ada anak 1/6, anak perempuan bintun 1/2, satu orang ya. Saudara perempuan seibu 2 orang, mau 2 orang 4 orang terhalang oleh siapa? Oleh anak perempuan. Ya, saudara seibu laki-laki perempuan terhalang oleh keturunan almarhum. Nah, kita hitung dengan bagian begini, ya. Suami bagiannya 800 bagi 4, 200 juta. Ibu bagi 6, ya, 800 bagi 6 berapa tadi? Ini Ibu, 133,33 juta. Lalu anak perempuan setengah dari ini 400. Ya, setengah dari 800, 400 juta. Total harta 200 tambah 133, 333 tambah 400, 733,33 juta. Nah, ini tentu tidak sesuai, jumlah harta waris ada 800. Maka ternyata harta ada sisa sekitar 70, ya, sekitar 67 juta. Nah, kemana sisanya itu? Nah, ini diselesaikan dengan rod. Cara penyelesaiannya, suami sudah dapat 200 juta, bagiannya sudah diambil oleh suami. Maka untuk harta waris yang lain diselesaikan dengan rod. Jadi suami dapat 200. Maka jumlah harta sekarang kita keluarkan untuk suami 200. Ya enggak? Maka 800 kurang 200, sekarang jumlah harta sisanya 600 juta. Nah, inilah yang kita bagikan kepada kedua ahli waris yang lain. Setelah kita keluarkan suami, maka bagian ibu 1/6, bintun anak perempuan 1/2, ini yang kita selesaikan dengan rod dengan cara yang pertama tadi. Ya. Nah, langsung saja ada 1/6, 1/2, 1/4 enggak usah dilibatkan lagi karena sudah dikeluarkan untuk suami ya. Maka dari 1/6 dan 1/2 berapa KPK? 6. Maka ini sudah selesai, kita garis saja. Yang 1/6 dan 1/2 yang kita selesaikan dengan rod. 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. 6 bagi 2 kali 1, 3. Nah, kemudian total sahamnya bukan jumlah ini mengikuti suami. Total sahamnya hanya ibu dan anak perempuan. 1 tambah 3. Ini tidak dapat. Berarti total saham 4. Inilah TS. Nah, caranya apa? Kita masukkan ke rumus. Nanti untuk jumlah hartanya bukan lagi 800, tapi 600. Rumusnya jumlah harta bagi total saham sama dengan berapa dikali saham. Berapa jumlah harta? Bukan 800, tapi 600 juta.
Total sahamnya pakai yang ini, 4. Berapa 600 bagi 4? 600 bagi 4, 150 juta. Nah, maka waris untuk ibu 150 juta kali 1. Warisan untuk bintun anak perempuan 150 juta kali 3. Oke, sekarang 150 kali 1 sama dengan 150 juta. Kemudian 150 kali 3 untuk anak perempuan 450 juta. Totalnya bukan 800 ya, 600 juta. Nah, jadi dengan rot, suami yang awalnya 200, harta masih berlebih, dia tetap 200. Ibu yang awalnya baginya 133 dengan rot menjadi 150 juta. Ada penambahan sekitar lebih kurang 15 juta. Anak perempuan yang tadi 400 juta, ada penambahan menjadi 450 juta. Dari itu kembali ke ibu dan anak perempuan, tidak kepada suami. Begitupun kondisinya kalau nanti ada pembagian kepada istri. Nah, jadi solusinya kalau ada harta berlebih, ada ahli waris suami atau istri, maka bagilah dulu sesuai jumlah harta untuk suami atau istri. Nah, sisanya itulah untuk ahli waris lain. Kalau ada sisa, kembalikan kepada ahli waris yang lain dengan cara masukkan rumus seperti rumus kita ini. Jumlah harta dibagi total saham, tapi ingat total saham yang sudah mengeluarkan saham suami atau istri ya. Beginilah cara rot. Jadi kalau dalam hal aul, harta kurang, maka suami istri dilibatkan untuk menerima warisnya kurang. Tapi kalau dalam rot, harta berlebih, maka kembalian untuk kelebihan harta itu dikembalikan untuk ahli waris yang lain selain suami istri. Begitulah cara Islam dalam menyelesaikan kelebihan harta waris setelah dibagi kepada ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing. Demikian, semoga kita paham dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.